Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwahyuni dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 44, mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Usaha Tani Porang dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga. Studi kasus di Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu tanaman porang memiliki nilai strategis yang perlu dikembangkan dikarenakan menawarkan peluang ekspor yang cukup tinggi menurut Sulistyo tahun 2015. Kemudian, Desa Selur Kabupaten Ponorogo itu memiliki tanah yang subur dan memiliki tekstur ringan serta terdapat naungan dengan intensitas sebesar 40% sampai 60% membuat porang dapat tumbuh dengan baik di daerah ini. Kemudian, menurut data Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, bahwasanya per tahun 2020 dari bulan Januari sampai September, ekspor porang baik di dalam bentuk chip porang, tepung, umbi, dan dalam bentuk irisan atau tidak irisan itu mencapai volume 10.931 ton atau senilai dengan $427.394. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efisiensi usaha tani porang, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani porang. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat 3 metode yaitu pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Nah, yang pertama, metode pengambilan sampel ini menggunakan simple random sampling atau penarikan sampel secara acak sederhana, dan jumlah sampel keseluruhan pada penelitian ini adalah 50 petani porang yang memiliki pekerjaan sampingan atau tidak. Nah, kemudian ada metode pengumpulan data. Terdapat 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan petani ataupun responden dengan cara kuesioner. Kemudian data sekunder diperoleh dari pencarian informasi yang relevan di kantor desa. Kemudian metode analisis data, terdapat 2 data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang usaha tani porang, sedangkan data kuantitatif itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi usaha tani porang dengan cara menggunakan rumus yang seperti terdapat dalam slide. Usaha tani porang. Jadi usaha tani itu diartikan sebagai kegiatan yang menyelenggarakan sarana dan teknologi produksi dalam satu usaha yang berkaitan dengan pertanian menurut Muhar 2001. Nah, cara tumbuh porang dalam ketinggian yang paling bagus untuk penanam porang adalah 100 sampai 600 mdpl. Keadaan tanah yang tidak becek, subur dan gembur serta bertekstur lempung berpasir inilah yang menyebabkan porang cepat tumbuh di daerah tersebut. Untuk melakukan usaha tani porang, maka yang diperlukan yang pertama adalah persiapan lahan, yaitu ditanam pada lahan yang datar. Kemudian dengan cara yang pertama, pastikan gulma atau rumput liar itu sudah dibersihkan. Lalu yang selanjutnya, buat guludan dengan lebar 50 cm dan tinggi 25 cm. Nah, berbeda dengan keadaan tanah yang miring.
dia tidak dibuat guludan, akan tetapi dia langsung dibuat lubang untuk ruang tumbuh dari bibit tersebut. Setelah dilakukan persiapan lahan, maka selanjutnya yaitu persiapan bibit. Jadi porang merupakan tanaman yang dapat dibudidayakan dengan cara generatif melalui umbi dan katak atau bulbilnya. Nah, pada luas lahan berhektar dengan jarak tanam sebesar 0,5 meter dengan umbi itu membutuhkan 1.500 kg atau sekitar 20 sampai 30 buah per kilo. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih tanaman porang yang telah berumur lebih kurang 1 tahun yang tumbuh sehat. Lalu diambil umbinya dari dalam tanah dan dibersihkan. Kemudian kumpulkan bibit pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, kering dan teduh. Setelah itu disimpan di wadah dan dilakukan penyemaian sampai tunas yang tumbuh itu dan siap untuk dilakukan penanaman. Selanjutnya yaitu penanaman porang. Porang itu sangat baik ditanam ketika musim hujan, yaitu sekitar bulan November sampai Desember. Caranya yang pertama, pilih bibit sehat lalu masukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan dengan bakal tunas menghadap ke atas. Kemudian isi masing-masing satu lubang dengan satu bibit. Lalu terakhir tutup lubang yang telah diisi tersebut dengan tanah setebal kurang lebih 3 cm. Setelah dilakukan penanaman, maka selanjutnya yaitu dilakukan pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan, pemupukan, dan pengamanan pohon pelindung. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan ini dapat dilakukan 1 bulan setelah penanaman porang. Kenapa dilakukan penyiangan? Dikarenakan gulma atau rumput liar itu dapat menjadi pesaing dari porang tersebut sehingga perlu dilakukan penyiangan. Yang kedua yaitu pemupukan. Itu dapat dilakukan pertama kali ketika menanam porang. Lalu dapat dilakukan pemupukan kembali setelah 1 bulan ketika tunas porang itu sudah muncul. Dan dirasa kurang, maka dapat dilakukan kembali dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu pengamanan pohon pelindung. Mengapa harus ada pohon pelindung? Dikarenakan porang merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan naungan. Oleh karena itu, pemeliharaan atau pengamanan pohon naungan dengan baik itu dapat membuat porang ini sehat dan produksinya semakin maksimal. Nah, jadi masa pemanenan porang ini dapat dilakukan ketika musim kemarau. Dikarenakan pada musim kemarau ini umbi porang tidak mengalami pertumbuhan. Dan umbi porang yang besar itu dapat dipanen dengan berat sekitar 1 kilo, sedangkan umbi porang yang kecil itu dapat dijual sebagai bibit. Nah, dapat dijual ke pabrik ataupun tengkulak, dan setelah itu akan dilakukan pengolahan menjadi chip porang dan tepung porang ataupun hasil olahan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis efisiensi usaha tani porang. Untuk yang pertama yaitu biaya tetap. Dapat diketahui dari tabel 1 rata-rata biaya tetap usaha tani porang di Desa Selur yang telah saya sajikan. Diketahui bahwasannya total biaya tetap yang telah dikeluarkan sebesar 231.097. Yang merupakan jumlah dari biaya pajak dan penyusutan alat. Ketahui dari tabel tersebut bahwasanya biaya penyusutan tertinggi itu terdapat pada penyusutan alat yaitu cangkul sebesar 154.097 atau sekitar 65,83%. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Jadi biaya variabel itu biaya tidak tetap atau biaya yang besarnya itu berubah-ubah. Dan diketahui dari tabel 2, rata-rata biaya variabel usaha tani porang di Desa Selur yaitu berupa bibit, tenaga kerja, pupuk yang dikeluarkan sebesar Rp12.218.485. Untuk bibitnya sendiri di
Desa Selur ini menggunakan dua jenis, yaitu bibit katak atau bulbil dan bibit umbi. Nah, dalam 1 kilo bibit katak atau bulbil itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan 1 kilo bibit umbi. Jadi sebagian besar masyarakat menggunakan bibit katak atau bulbil dikarenakan dianggap lebih efisien dari segi modal yang dikeluarkan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3, yaitu rata-rata biaya bibit usaha tani porang di Desa Selur dengan total Rp4.774.142 yang mencakup pembelian jenis bibit katak atau bulbil dan umbi. Nah, sebagian besar diketahui persentasenya 87,54 masyarakat di Desa Selur ini menggunakan jenis bibit katak atau bulbil. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai upah dari pemanfaatan tenaga kerja selama melakukan suatu produksi. Nah, dapat diketahui dari tabel 4, rata-rata biaya tenaga kerja usaha tani porang di Desa Selur dengan total Rp4.036.088 perak yang meliputi biaya tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman, perawatan, sampai pemanenan. Oke, selanjutnya itu biaya pupuk. Jadi biaya pupuk ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk di suatu usaha tani dalam sekali musim tanam. Nah, pupuk yang digunakan oleh masyarakat di Desa Selur ini mencakup 4 jenis yang dapat kita lihat di tabel 5. Rata-rata biaya pupuk usaha tani porang di Desa Selur yaitu dengan total Rp3.058.255 yang mencakup pembelian pupuk kandang, pupuk Posca, pupuk SP, dan pupuk Korea dengan persentase yang berbeda-beda. Lanjut ke penerimaan usaha tani porang. Jadi penerimaan merupakan biaya yang diperoleh seseorang dari hasil produksinya. Penerimaan ini diperoleh dengan cara penjumlahan dari penerimaan katak, bulbil, dan penerimaan dari umbi dengan cara mengalihkan hasil produksinya dengan harga jualnya. Dapat kita lihat dari tabel 6, rata-rata penerimaan usaha tani porang di Desa Selur. Nah, tabel tersebut menunjukkan produksi porang dalam satu musim tanam atau 1 tahun. Nah, untuk produksi dari bibit katak atau bulbil itu sebanyak 46,81 kilo dengan harga Rp157.800 per kilonya, sehingga penerimaan yang didapatkan sebesar Rp7.407.800. Sedangkan produksi porang umbi itu sebesar 2.464,78 kilo dengan nilai jualnya yaitu 11.870 perak, sehingga penerimaan yang didapatkan sebesar 29.274.000. Selanjutnya yaitu pendapatan usaha tani porang. Pada tabel tersebut disajikan rata-rata biaya pendapatan usaha tani porang di Desa Selur. Bahwasanya pendapatan yang akan didapat dalam 1 tahun yaitu Rp24.230.021. Efisiensi usaha tani porang. Pada tabel disajikan rata-rata efisiensi usaha tani porang di Desa Selur dengan mencapai perbandingan rasio sebesar 2,90 yang mengartikan usaha tani porang itu baik untuk dijalankan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu usaha tani porang di Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo sudah efisien dengan nilai perbandingan R per C rasio sebesar 2,90. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu mengadakan sosialisasi tentang usaha tani porang di Desa Selur. Yang kedua, adanya bantuan subsidi dari pemerintah akan mendukung proses produksi usaha tani tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.